Jadi di pagi hari ini siapa aja yang tidak datang ke sekolah? Dani sama Ayu, Bu. Iya. Kenapa si Dani sama Ayu? Dani sakit, kalau Ayu izin pergi. Oh iya. Baik ya anak-anak. Jadi pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membukanya dengan doa yang akan dipimpin oleh Maria. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, jadi kali ini kita itu akan membahas mengenai karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya sama anak-anak semuanya. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Ibu, ya Maria, apa itu? Sumber daya alam itu sumber daya yang ada di alam. Ya benar, kasih dulu tepuk tangan. Nah, terus ada lagi nggak yang mau melengkapi dari pertanyaan Maria? Saya, Bu. Ya. Sumber daya alam itu sumber daya yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Bagus sekali dia, tepuk tangan dulu. Ya, jadi sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Nah, jadi kali ini kita akan mempelajari sumber daya alam dari buku, dan ini juga Ibu ada materinya. Akan Ibu bagi terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Nah, oke, jadi kalian semuanya bisa membaca dulu bacaan yang ada di buku tersebut dan materi yang sudah Ibu kasih. Setelah itu kalian bertiga berdiskusi mengenai materi yang ada di buku tersebut. Anak-anak udah selesai semua membacanya? Sudah, Bu. Oke, jadi kalian bisa membentuk kelompok untuk membuat gambar mengenai sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan. Nah, coba ini diskusikan dan buat gambarnya ya. Ini Bu kasih kertas kosongnya. Ya, Bu. Udah selesai anak-anak gambarnya? Sudah, Bu. Oke, siapa perwakilan dari
apakah sudah memahami materi dari sumber daya alam ini? Sudah, Bu. Ya, terima kasih dia. Kasih dulu tepuk tangan. Selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran mengenai cara menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan, teman, agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya, teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah, tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya, membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Nah, kalian kan sudah melihat video pembelajaran tadi. Jadi kali ini Ibu akan memberikan tes ataupun soal untuk kalian agar kalian itu lebih bisa memahami dari materi pembelajaran kali ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Tugasnya anak-anak sudah, Bu. Ya, sini kita kumpulkan ya. Yang BTTP.
dengan wassalamualaikum warahmatullahi